aja ya. Oke. Al, Tapi aku dapat hadiah rumah nggak? Soalnya ada yang nantangin atau Al-Quran ngasih hadiah rumah. terus dikasih hadiah rumah dong. Ya aku nggak tahu, katanya nanti dites dulu. Tapi nggak tahu tesnya kapan dan di mana. Ke Ustadz Adi Hidayat aja, Kumaila. Biasanya beliau itu suka kasih hadiah umroh, ya. Hadiah umroh atau uang beasiswa atau apa. Beasiswa. Nah, Anda baca ke Ustadz Adi Hidayat Ustadz saja, Adi ya. Hidayat, yang memang pakarnya Ustadz Adi Hidayat. Kalau Anda ingin mendapatkan giveaway atau apa gift kayak gitu, itu Ustadz Adi Hidayat itu bidangnya, Bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Oke. Kali ini kita akan membahas perbandingan orang-orang filsafat, Bos ya. Sebagaimana yang kita tahu, Wahabi, CS dari plastik S ya, dan ustadz-ustadznya katanya tidak mau menggunakan filsafat. Oke, Betul, tidak mau menggunakan filsafat. Oke. Padahal mereka juga Menggunakan filsafat juga, gitu, Bos ya. Iya. Kalau nggak ada filsafat, kalau nggak ada teori filsafat, tentu tidak akan ditemukan hadis-hadis doif, hadis maudhu, hadis hasan, hadis soheh. Itu semuanya produk filsafat, ya. Produk filsafat. Kan begitu. Iya. Filsafat kan mencari kebenaran. Mencari kebenaran hakiki. Mencari kebenaran dengan teori itu namanya filsafat. Makanya jika kalian tidak memakai filsafat, harusnya kalian tidak memakai istilah hadis dhaif, hasan, maudhu atau sahih dan lain sebagainya, mungkar, mursal. Harusnya kalian tidak pakai itu istilah-istilah itu, dan ilmu mustalah hadis itu jangan kalian pakai, oke? Dan kalian akhirnya tidak bisa mempunyai rujukan hadis. Kan begitu, Bos ya. Ilmu tafsir itu semuanya perlu filsafat. Semuanya. Lah kan ingin mencari kebenarannya ayat ini bagaimana penafsirannya. Iya. Kan itu namanya filsafat ya kan. Oh, gitu ya. Bos ya. Betul, Oke, Bos. hanya saja di sini ada perbedaan antara filsafat tulen, kemudian ada filsafat muslim, kan begitu. Filsafat muslim terbagi menjadi dua. Menurut saya ini, menurut sepengetahuan saya, Muslim. filsafat muslim itu ada dua. Ada yang syariat menaklukkan filsafat, ada yang filsafatnya yang menaklukkan syariatnya. Kalau syariat yang menaklukkan filsafat, berarti filsafat mengikuti dalil. Ya, filsafatnya mengikuti dalil. Kalau yang filsafat menaklukkan syariat, berarti dalil ya. mengikuti filsafat. Begitu, Bos ya. Nah, contoh orang-orang yang filsafat mengikuti dalil, ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, termasuk pembagian hadis-hadis itu, ya kan, kualitas-kualitas hadis, ya, termasuk mengenai sifat-sifat Allah, ya, termasuk apa yang disampaikan Ustadz Nuruddin. Beliau kan filsafat tuh, ya, kan ngakunya filsafat tuh, ya, tapi filsafat yang ditaklukkan oleh syariat. Jadi filsafat mengikuti dalil beliau itu jalurnya. Dan ini sudah nggak usah kita bahas, nggak usah kita, fokus kita nggak ngereaksi ini, ya, fokus kita ngereaksi orang yang dalil mengikuti filsafat. Oke, yaitu Kumaila. Ini orang-orang filsafat jenis kedua, yaitu dalil mengikuti filsafat, ya. Ini Kumaila ini hafal Quran, Bos. Hafidhoh dia. Kumaila ini cuma Islam, Bos, ya? Islam lah, Islam. Masih Islam dia, masih Islam. Cuma dia sudah dalil syariatnya dikalahkan oleh filsafat. Jadi dia tidak bisa menaklukkan filsafatnya sendiri, oke? Dia ditaklukkan oleh filsafat. Dia lebih mengidolakan pikiran berarti, Bos, ide. Iya, dia itu tidak bisa menaklukkan logika filsafatnya, tapi sebaliknya logika filsafatnya mengalahkan ilmu-ilmunya, begitu. Jadinya kayak ini ya, Kumaila ini, teman-teman ya. Tapi kita tetap anggap dia saudara, teman-teman ya, Kumaila ini. Kami masih menghargai pemikirannya juga, ya, namanya orang lagi pencarian, Bos. Lagi dia mencari kan, Bos ya. Orang-orang kayak gini kan mencari kebenaran versi dia kan, begitu. Ya, kita hargai juga, kita hargai usahanya itu dalam mencari kebenaran, walaupun ya sebenarnya bisa dikatakan menyimpang sebenarnya gitu loh, Bos, pemikirannya itu, Bos. Kita lihat, Bos ya. Kumail itu adalah penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Hafizah, Pak Armando. Ya maklum lah, Bos. Ya maklum. Menghafal Injil itu bukan tradisi kan, Bang? Bukan. Jadi Injil itu harus dijalani dan diimani, Bang, bukan dihafal. Injil itu harus diimani dan dijalani. Oke. Kali ini masalah Injil ya. Kalau mereka nggak hafal Injil, kemudian hanya hafal sepenggal-sepenggal, maka ya
mengimaninya sepenggal-sepenggal aja dan menjalankan ajarannya sepenggal-sepenggal karena taunya sepenggal-sepenggal itu ya Bos ya. Beda kalau yang hafal semua kayak Al-Qur'an, Nabi itu hafal semua ya kan, otomatis banyak wawasan sudah apa tuh kan, banyak pengetahuannya ya Bos ya. Oke. Kalau yang penghafal Alkitab, kami belum menjumpai orang yang hafal Alkitab ya. Kalau hafal Injil banyak, tapi kalau yang hafal Alkitab itu kan banyak tuh Alkitab Bos, mulai dari Kejadian sampai terakhir Perjanjian Baru itu banyak ayatnya Bos ya. Walaupun bahasa Indonesia susah itu teman-teman untuk ngapalin karena banyak. Nah, ini kacau nih. Kenapa gitu? Padahal jawabannya sederhana loh, nggak ada penghafal Injil tuh nggak ada ya. Tapi ya udah ya. Jadi, nah buat teman-teman non Muslim, ini ada orang-orang seperti Umaylah yang hafal 6.000 ayat. Hafal ya. Coba kita cek ya, boleh? Waduh. Saya cek ya. Saya tanya nih ya. Saya sendiri. Apa sambung ayat? Biasanya orang ngetes itu tuh metodenya banyak sih. Cuman ada yang sambung ayat, ada yang apa? Gugup ya. Saya nggak ngerti sebetulnya dengan ini semua, tapi saya harus tanya. Paling gampang lah, kalau nggak salah surat pertamanya Al-Quran itu adalah kalau di bukunya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu gampang lah, semua orang Islam bisa lah ya. Yang surat keduanya Al-Baqarah. Ini. Iya. Coba nggak pakai kerudung, nggak enakan kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Masih taraf salut saya sama Kumaila ini karena ketika dia membaca Al-Quran dia masih bingung mencari kerudung ya, berarti dia masih disiplin dalam penghormatannya kepada Al-Quran. Oke. Itu cara baca ya. Betul, kayak aturan baca Ya. panjang pendek atau tekanannya seberapa jauh, seberapa. Oke, sekedar informasi ya bagi mas-mas di depan Kumaila dan Adi Armando ini, di Injil gak ada tajwid, oke? Panjang gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, maaf ngoreksi sedikit. Ini kayaknya Kumaila dari dulu saya dengar dia kalau baca karakternya dia kurang membuka mulutnya ketika A itu pasti kedengarannya ketika A itu dia terdengar ya masih kurang membuka. Oke, tapi no problem lah, gak mengubah makna juga, oke? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna Yang bunyinya kira-kira begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah sami'un alim kayaknya. Oke. Aku cek ya. Ya nggak apa-apa. Itu Enggak, tapi saya kan harus tangan. tepat. Ya, Ya. insya Allah tepat lah. Enggak lah, belum tentu. Ini pernah. Oke, di sini juga saya masih apresiasi pada Kumaila ini. Dia masih menganggap Al-Quran itu sebagai firman Allah yang harus dijaga di hatinya. Makanya dia ketika ragu, dia ingin memastikan benar apa salah ini. Walaupun Adi Armando sudah nggak apa-apa, tapi dia sebagai penghafal dia masih disiplin ilmu gitu ya. Dia masih nggak bisa, harus mencari ini benar apa salah gitu. Aku salah, karena emang hafid atau hafidh yang memang jarang takror, jarang ini Bos, jarang dibaca terus, ya, jarang terus ya. Itu memang suka sekali ada selip di akhir-akhir ayat itu ada yang rada-rada mirip Bos ya. Kalau memang jarang diterus. Tapi kalau memang sudah diterus tiap hari sudah ditarget satu hari harus 5 juz, seminggu hatam, itu biasanya sudah halanya teman-teman ya. Aja ya. Oke. Al. Tapi aku dapat hadiah rumah nggak? Soalnya ada yang nantangin atau Al-Quran ngasih hadiah rumah. Terus dikasih hadiah rumah dong. Ya aku nggak tahu, katanya nanti dites dulu. Tapi nggak tahu tesnya kapan dan di mana. Ke Ustadz Adi Hidayat aja Kumaila. Biasanya beliau itu suka kasih hadiah umroh ya. Hadiah umroh atau uang beasiswa atau apa. Nah, Anda baca ke Ustadz Adi Hidayat saja ya. Yang memang pakarnya Ustadz Adi Hidayat. Kalau Anda ingin mendapatkan giveaway atau apa gift kayak gitu, itu Ustadz Adi Hidayat itu bidang ya Bos ya. Biasanya penghafal Quran itu hafalannya nggak sempurna gitu ya. Jadi maksudnya bukan berarti hafal sempurna tanpa celah gitu, pasti bisa Semua ya. semua tanpa sempurna ingatannya tuh unlikely. Kayaknya penghafal Iyalah. Quran yang hebat di dunia ini juga nggak ada yang hafal semua. 6.000 ayat. Oke. Kalau ini keliru. Oke. Kayaknya penghafal hebat Al-Quran di dunia ini kayaknya nggak ada yang benar semua hafalannya. Oke. Ini salah total ini. Ya kali salah. Oke, di tradisi penghafal Al-Quran biasanya kalau acara bersama, tarusan bersama, itu emang ada yang semas-semaan gitu loh, semas-semaan. Kalau sudah tradisinya setiap hari itu menjaga hafalan Al-Qurannya, insya Allah hafalannya sempurna Bos ya. Dan banyak
bukan nggak ada ya, banyak. Soalnya di NU itu kan banyak bos, ya. Iya, ada. Hafidzul Quran ada jamiahnya, jamiah Hafidzul Qur'an, ya. Kemudian setiap acara haul itu kan pasti hafalan para penghafal Quran itu kan ngaji itu. Ngaji, Bahkan di acara-acara mungkin peringatan meninggalnya seseorang mengundang hafal Quran untuk acara hataman Quran. Itu sudah kegiatan rutin dan sering diundang juga para tahfidz itu bos ya, para penghafal Quran itu. Jadi banyak lah kalau sekedar hafal bos ya. Kita di sini konteksnya hafal ya, banyak. Kecuali kalau sudah pikun, kalau sudah tua itu memang sudah maklum lah bos ya, kayak gitu ya. Oke, untuk hari ini itu saja teman-temannya. Kita belum menanggapi pemikiran Kumaila, barangkali penting ini untuk ditanggapi ya, kita tanggapi. Nanti kita cari-cari pemikiran-pemikiran yang agak harus dibantah bos ya. Kayaknya kalau ahli filsafat ini memang biasanya lebih ke ini bos ya, liberalnya kuat sekali biasanya. Kami nggak menolak liberal teman-teman ya, bagus lah liberal asalkan nggak keluar jalur gitu ya. Liberalnya nggak keluar jalur. Tapi kami bukan liberal ya, tapi kami menghargai, hanya saja kami menghargai orang-orang liberal yang nggak keluar jalur. Tapi kalau sudah keluar jalur ya kami kritik gitu loh. Intinya kan mereka itu ingin pembaruan bos, pembaruan pemikiran, ingin lebih orang itu tidak mindsetnya ke mundur ke belakang, tetapi harus ke depan. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.